Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu guru hebat semuanya. Bagaimana kabar Bapak Ibu semuanya? Alhamdulillah baik. baik. Selamat sore Bu Astri. Alhamdulillah ya. Selamat sore Bu Lilis, Bu Handra, Bu Rahma dan Pak Erwin. Ya, alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi tentang bahan ajar. Namun sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu agar kegiatan kita pada hari ini diberikan kelancaran. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelum kita mulai, kita melakukan ice breaking dulu ya, Bapak Ibu. Sudah siap? Siap, Bu. Siap. Oke, sebentar ya. Saya share screen dulu. Sudah terlihat, Bapak Ibu? Ya, terlihat. Oke, sudah terlihat. Nah, kita ice breaking dulu. Ice breakingnya itu kita tebak lokasi bersejarah. Sudah siap, Bapak Ibu? Sudah. Oke, coba nih. Di sini ada kata kuncinya. Nanti Bapak Ibu tebak ya. Ini tempatnya di mana ya? Merupakan sebuah bangunan kuno, terdapat di Belanda. Bisa dibilang tempat ini angker. Lokasinya itu maksud saya ada di Semarang dan dikenal dengan PT Kereta Api Indonesia. Ada yang tahu? Bangunan apa ya? Ada yang tahu Bapak Ibu? Apa ya? Iya, jadi jawabannya adalah Gedung Lawang Sewu. Ada yang sudah pernah ke Semarang, Bapak Ibu? Belum, Bu. Ya, jadi Lawang Sewu itu biasanya kalau itu dalam bahasa Jawa, lawang itu artinya pintu. Sewu itu 1000. Jadi Gedung Lawang Sewu itu gedung yang terdapat kurang lebih 1000 pintu. Begitu Bapak Ibu. Kemudian ada lagi nih ice breaking-nya. Sekarang tebak lokasi wisata dunia. Dengan ada kata kuncinya pada tahun 1889, World File, kemudian tingginya 324 meter. Saya, Bu. Saya, Bu Astri. Oke, apa? Bu Rahma. Menara Eiffel. Oke, good. Tepat sekali. Kita berikan applause. Oke, sekarang kita mulai belajar. Kita sama-sama belajar tentang modul ajar. Sebelumnya Bapak Ibu perlu Bapak Ibu ketahui di kurikulum 2013 itu dikenal dengan istilahnya RPP, Rencana Pelaksanaan Pembelajaran. Namun di kurikulum sekolah penggerak itu disebutnya dengan modul ajar. Nah, di sini saya akan menyampaikan apa sih itu modul ajar. Yang pertama saya akan menyampaikan konsep modul ajar, kemudian komponen modul ajar, prinsip penyusunan modul ajar, dan prosedur penyusunan modul ajar. Nah, kita akan belajar dulu tentang konsep modul ajar. Konsep modul ajar itu maksudnya apa ya? Dari modul ajar itu sendiri pengertiannya adalah sejumlah alat atau sarana media, metode, petunjuk, dan pedoman yang dirancang secara sistematis dan menarik.
Modul ajar merupakan implementasi dari alur tujuan pembelajaran yang dikembangkan dari capaian pembelajaran dengan profil pelajar Pancasila sebagai sasaran. Bapak Ibu, coba saya masih ingat nggak nih Bapak Ibu, profil pelajar Pancasila itu ada berapa dimensi ya? Ada 6. Ada 6. 6 dimensi kita tahu nih. Apa saja nih Bapak Ibu? Yang pertama, Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. oke, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Yang kedua apa, Bu Lilis? Bernalar kritis, gotong royong. Oke, ada berkebinekaan global, betul. Berkebinekaan Terus global. bernalar kritis. Kemudian apa lagi? Gotong royong, Mandiri, diri. Satu lagi? Kreatif. Iya, betul. Kreatif ya Bapak Ibu ya. Berarti Bapak Ibu masih ingat semua, hebat. Oke, dilanjut ya. Kemudian modul ajar itu disusun sesuai dengan fase atau tahap perkembangan peserta didik dengan mempertimbangkan apa yang akan dipelajari dengan tujuan pembelajaran dan berbasis perkembangan jangka panjang. Bapak Ibu, coba masih ingat nggak fase-fasenya itu ada fase apa saja ya? Fase atau tahap perkembangan peserta didiknya? Dimulai dari fase A. Fase A itu kelas berapa? kelas 1 sampai kelas 2. Oke, kelas 1 kelas 2. Kemudian fase apa lagi? Fase B. Fase B, kelas 4, kelas 3-4. Kelas 3-4. Oke, betul. Terus kemudian fase 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 C, C, kelas C. Kelas 5 sampai 6. Oke, kemudian fase E, fase D-nya? fase D, Ya, kelas D. berapa? SMP, kelas 1, kelas 2. kelas 1, Oke, kemudian fase apa lagi? Fase E, Fase E, kelas berapa? 3 SMP, 3 SMP, berarti kelas 9 ya. Kemudian fase fase E, F, fase F. Fase F. Fase F itu berapa? Kelas 10, berapa? kelas 10, 11, 12. Oke, lanjut. Jadi guru perlu memahami konsep mengenai modul ajar agar proses pembelajarannya lebih menarik dan bermakna. Jadi nanti guru merancang modul ajar semenarik mungkin agar peserta didik merasakan pembelajarannya itu lebih bermakna. Nah, kemudian untuk komponen modul ajar ada 3 komponen ya Bapak Ibu, yaitu informasi umum, kemudian ada komponen inti, dan ada lampiran. Nah, guru dalam satuan pendidikan diberi kebebasan untuk mengembangkan modul ajar sesuai dengan konteks lingkungan dan kebutuhan belajar peserta didik. Jadi disesuaikan dengan kebutuhan belajarnya ya, Bapak Ibu. Kebutuhan belajarnya siapa? Peserta didik itu sendiri nanti yang kita ajar. Kemudian modul ajar dilengkapi dengan komponen yang menjadi dasar dalam proses penyusunan. Kemudian modul ajar dalam panduan dibutuhkan untuk kelengkapan persiapan pembelajaran. Dan komponen modul ajar bisa ditambahkan sesuai dengan mata pelajaran dan kebutuhan. Nah, tadi yang saya sebutkan komponen modul ajar diingat ya Bapak Ibu ada 3. Yang pertama informasi umum. Nah, informasi umum itu di dalamnya ada apa saja? Ada nama penyusun, kemudian institusinya, tahun disusunnya, modul ajar nanti dituliskan di dalam identitas modul. Kemudian ada jenjang sekolahnya nanti dituliskan Bapak Ibu, SD atau SMP atau SMA. Kemudian kelasnya yang ditulis, kelas berapa nanti yang akan diampu, disesuaikan dengan modul ajar yang dibuat. Kemudian ada alokasi waktunya. Dari penentuan alokasi waktu yang digunakan adalah alokasi waktu sesuai dengan jam pelajaran yang berlaku di unit kerja masing-masing. Jadi nanti di dalam komponen modul ajar itu ada identitas modul. Nanti Bapak Ibu menyusun modul ajar ya.
Siap Bapak Ibu? Siap, Ibu. Siap, Bu. Oke, kemudian yang di komponen modul ajar yang pertama masih yang bahasan yang pertama, yaitu yang pertama informasi umum. Di situ ada kompetensi awal. Kompetensi awalnya itu adalah pengetahuan atau keterampilan yang perlu dimiliki siswa sebelum mempelajari topik tertentu. Kompetensi awal itu merupakan ukuran seberapa dalam modul ajarnya itu yang kita rancang. Kemudian ada di dalam informasi umum itu ada profil pelajar Pancasila. Jadi nanti di dalam komponen modul ajar itu kita tuliskan profil pelajar Pancasila. Boleh kita masukkan hanya 3 dimensi pun tidak apa-apa, 4 dimensi tidak apa-apa, lebih lengkap lagi 6 dimensi itu juga boleh, sangat bagus. Nah, jadi di dalam profil pelajar Pancasila itu merupakan tujuan akhir dari suatu kegiatan pembelajaran yang berkaitan erat dengan pembentukan karakter peserta didik. Profil pelajar Pancasila dapat tercermin dalam konten dan atau metode pembelajaran. Jadi nanti metode pembelajaran yang kita rancang di dalam modul ajar itu disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik agar peserta didik itu merasakan pembelajaran yang bermakna. Jadi nanti Bapak Ibu membuat modul ajarnya itu yang semenarik mungkin ya. Oke, kemudian di dalam informasi umum itu masih kita bahas tentang profil pelajar Pancasila. Jadi ada 6 dimensi ya Bapak Ibu, yang tadi Bapak Ibu sudah sebutkan itu sudah lengkap. Nah, di dalam 6 dimensi profil pelajar Pancasila saling berkaitan dan terintegrasi dalam seluruh mata pelajaran melalui yang terlihat dengan jelas yang di dalamnya itu terdapat materi atau isi pelajaran, pedagogiknya, kemudian kegiatan proyeknya, atau asesmennya. Jadi setiap modul ajar itu memuat satu atau beberapa unsur dimensi profil pelajar Pancasila yang telah ditetapkan. Kemudian ada sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana itu merupakan fasilitas dan bahan yang dibutuhkan untuk menunjang kegiatan pembelajaran. Sarana itu merujuk pada alat dan bahan yang digunakan, sementara prasarana di dalamnya termasuk materi dan sumber bahan ajar lain yang relevan yang digunakan dalam kegiatan pembelajaran. Oke. Kemudian di dalam komponen modul ajar yang di informasi umum itu ada target peserta didik. Jadi nanti Bapak Ibu menuliskan targetnya itu, peserta didiknya itu yang tipe mana nih? Ada peserta didik yang reguler atau yang umum, itu tidak ada kesulitan dalam mencerna dan memahami materi ajar. Kemudian ada yang peserta didiknya itu dengan kesulitan belajar. Maksudnya apa? Memiliki gaya belajar yang terbatas, hanya satu gaya misalnya dengan audio. Kemudian memiliki kesulitan dengan bahasa dan pemahaman materi ajar. Ada anak yang kurang percaya diri, kesulitan berkonsentrasi jangka panjang, dan sebagainya. Kemudian ada peserta didik dengan pencapaian tinggi. Yang seperti apa contohnya? Jadi ada peserta didik yang cepat gitu memahami pembelajaran, bisa mencapai keterampilan berpikir HOTS, high order thinking skill, kemudian memiliki keterampilan memimpin. Nah, itu bisa dikategorikan sebagai peserta didik dengan pencapaian tinggi. Jadi nanti dalam komponen modul ajar itu kita tuliskan targetnya peserta didiknya itu yang mana? Yang peserta didik yang reguler, atau yang kesulitan belajar, atau yang peserta didik yang memiliki pencapaian tinggi. Kemudian di dalam komponen modul ajar, kita masih bahas yang informasi umumnya itu. Di situ ada model pembelajaran, nanti dituliskan model pembelajarannya itu, kita menggunakan model pembelajaran apa ya? Jadi model pembelajaran itu merupakan model atau kerangka pembelajaran yang memberikan gambaran sistematis pelaksanaan pembelajaran. Jadi model pembelajarannya itu dapat berupa pembelajaran tatap muka, pembelajaran jarak jauh, PJJ daring seperti yang kita lakukan nih sekarang, kemudian pembelajaran jarak jauh luar jaringan atau PJJ luring, dan blended learning atau campuran.
Kemudian di komponen modul ajar itu yang kedua itu adalah komponen inti. Apa sih isinya komponen itu? Komponen inti itu apa aja isinya? Yang pertama itu adalah tujuan pembelajaran. Perlu diingat ya Bapak Ibu, tujuan pembelajaran itu harus mencerminkan hal-hal penting dari pembelajaran dan harus bisa diuji dengan berbagai bentuk asesmen sebagai bentuk dari unjuk pemahaman. Kemudian tujuan pembelajaran menentukan kegiatan belajar, sumber daya yang digunakan, kesesuaian dengan keberagaman murid, dan metode asesmen yang digunakan. Nah, kemudian tujuan pembelajaran bisa dari berbagai bentuk. Ada dari pengetahuan yang berupa fakta dan informasi, kemudian ada juga yang prosedural, kemudian pemahaman konseptual, pemikiran dan penalaran keterampilan, dan kolaboratif dan strategi komunikasi. Kemudian yang kedua, isi dari komponen intinya itu adalah pemahaman bermakna. Maksudnya apa sih pemahaman bermakna itu? Jadi adalah informasi tentang manfaat yang akan peserta didik peroleh setelah mengikuti proses pembelajaran. Manfaat tersebut nantinya dapat peserta didik terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya nih kalimat pemahaman bermakna, yaitu manusia berorganisasi untuk memecahkan masalah dan mencapai satu tujuan. Kemudian contoh kalimat pemahaman bermakna yang selanjutnya yaitu makhluk hidup beradaptasi dengan perubahan habitat. Oke, untuk yang selanjutnya, isi dari komponen inti itu ada pertanyaan pemantik. Jadi pertanyaan pemantik ini nanti yang buat itu guru untuk menumbuhkan rasa ingin tahu dan kemampuan berpikir kritis dalam diri peserta didik. Nah, pertanyaan pemantik itu memandu siswa untuk memperoleh pemahaman bermakna sesuai dengan tujuan pembelajaran. Contohnya, pada pembelajaran menulis cerpen nih, guru dapat mendorong pertanyaan pemantiknya sebagai berikut. Apa yang membuat sebuah cerpen menarik untuk dibaca? Kemudian, jika kamu diminta untuk membuat akhir cerita yang berbeda, apa yang akan kamu usulkan? Wah, berarti pertanyaan pemantik ini benar-benar melatih kemampuan berpikir tingkat tinggi peserta didik ya, Bapak Ibu. Jadi berarti sepintar-pintarnya kita nih, kita harus bisa kreatif dalam membuat pertanyaan pemantik ini agar anak itu bisa berpikir dengan kritis. Kemudian ada kegiatan pembelajaran. Perlu diingat ya Bapak Ibu, jadi dalam kegiatan pembelajaran itu pastinya kita itu menyusun langkah-langkah kegiatan pembelajarannya. Nah, itu dituangkan secara konkret yang nantinya kita akan laksanakan juga dalam proses kegiatan pembelajaran. Jadi di dalam langkah kegiatan pembelajaran itu tetap kita menyesuaikan dengan kebutuhan belajar siswa. Nah, langkah kegiatan pembelajaran itu ditulis secara berurutan sesuai dengan durasi waktu yang direncanakan, yaitu meliputi 3 tahap, yaitu pendahuluan, inti, dan penutup berbasis metode pembelajaran aktif. Jadi nanti kita buat suatu metode pembelajaran di langkah-langkah pembelajaran itu agar anak itu dapat aktif dalam kegiatan pembelajaran. Jadi nggak yang tanya jawab. Jadi kita yang memancing siswa agar siswanya itu aktif bagaimana. Jadi kita tuangkan juga dalam di langkah-langkah kegiatan pembelajaran. Kemudian di dalam komponen modul ajar itu yang komponen inti itu ada asesmen. Asesmen itu digunakan untuk mengukur capaian pembelajaran di akhir kegiatan. Kemudian ada 3 jenis asesmen nih Bapak Ibu. Ada asesmen apa saja Bapak Ibu? Asesmen apa? Asesmen diagnostik. Oke, kemudian Sumatif. Oke, sumatif. Kemudian ada formatif. Jadi nanti asesmen itu dibagi menjadi 3 asesmen diagnostik, yaitu asesmen sebelum pembelajaran. Jadi itu untuk mengukur seberapa dalam sih pengetahuan siswa. Kemudian ada asesmen formatif, yaitu asesmen yang digunakan selama proses pembelajaran. Dan ada yang namanya asesmen sumatif, yaitu pada akhir proses pembelajaran. Jadi pada saat proses pembelajaran berakhir, kemudian
nanti anak diberikan soal atau penilaian. Jadi kita tahu pada saat kegiatan yang sudah kita lakukan apakah anak paham atau tidak dari kegiatan belajar yang sudah dilakukan. Kemudian ada asesmen. Asesmen itu bentuknya itu bisa dilakukan dari sikap profil pelajar Pancasila yang berupa observasi, penilaian diri, penilaian teman sebaya, dan anekdotal. Kemudian ada yang performa itu presentasi dari hasil proyeknya bisa, kemudian drama, pameran hasil karya, jurnal, dan sebagainya. Kemudian ada asesmen tertulis, yaitu tes objektif berupa esai, pilihan ganda, isian, jawaban singkat, benar atau salah. Jadi nanti kita semua yang menyusun asesmennya disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik. Kemudian ada pengayaan dan remedial. Jadi pengayaan sama remedial itu berbeda ya Bapak Ibu. Jadi kalau pengayaan itu kegiatan pembelajaran yang diberikan pada peserta didik dengan capaian tinggi agar mereka dapat mengembangkan potensinya secara optimal. Kemudian kalau remedial itu diberikan kepada peserta didik yang membutuhkan bimbingan untuk memahami materi atau pembelajaran mengulang. Saat merancang kegiatan pengayaan perlu diperhatikan mengenai diferensiasi, contohnya lembar kerja atau kegiatan yang berbeda dengan kelas. Jadi antara pengayaan dan remedial itu berbeda ya Bapak Ibu. Selanjutnya yang ketiga, jadi komponen modul ajar itu ada 3. Yang ketiga itu adalah lampiran. Di dalam lampiran itu terdapat lembar kerja peserta didik atau biasa disebut dengan LKPD. Nah, LKPD ini ditujukan untuk peserta didik ya, bukan guru. Dan dapat diperbanyak sesuai kebutuhan untuk diberikan kepada peserta didik, termasuk peserta didik non-reguler. Kemudian di dalam lampiran itu ada bahan bacaan untuk guru dan peserta didik. Nah, digunakannya bahan bacaan guru itu sebagai pemantik sebelum kegiatan dimulai atau untuk memperdalam pemahaman materi pada saat atau akhir kegiatan pembelajaran. Kemudian di lampiran itu ada glosarium. Biasanya Bapak Ibu juga ngeliat ya, glosarium itu ada juga biasanya di buku-buku yang biasanya Bapak Ibu beli tuh di Gramedia. Ada glosarium. Glosarium itu adalah kumpulan istilah-istilah dalam suatu bidang secara alfabetikal yang dilengkapi dengan definisi dan arti. Nah, jadi ada artinya. Kemudian glosarium itu diperlukan untuk kata atau istilah yang memerlukan penjelasan lebih mendalam. Dan ada daftar pustakanya juga. Daftar pustaka itu adalah sumber-sumber referensi yang digunakan dalam pengembangan modul ajar. Jadi referensinya itu bisa dari buku siswa, kemudian dari majalah, koran, situs internet, lingkungan sekitar, narasumber, itu dimasukkan di dalam komponen modul ajar. Nah, coba Bapak Ibu sekarang masih ingat nggak tadi yang saya sampaikan nih? Jadi komponen-komponen yang ada di dalam modul ajar itu apa saja ya Bapak Ibu? Coba yang masih ingat. Yang pertama itu ada komponen, ada informasi umum. Oke, informasi umum tadi. Ada apa saja? Ada identitasnya ya Bapak Ibu. Jadi ada nama penyusunnya nanti dituliskan. Kemudian ada kompetensi awal, ada apa lagi? Profil pelajar Pancasila. Oke, profil pelajar Pancasila. Kemudian ada sarana dan prasarana. Kemudian ada target peserta didik. Ada model kemudian pembelajaran. Ada komponen intinya itu apa saja? Tujuan pembelajaran. Oke, kemudian apa lagi? Pemahaman bermakna. Kemudian Pertanyaan pemantik. Betul. Ada satu lagi nih yang kurang, apa nih? Model pembelajaran. Kemudian yang ketiga lampiran. Di dalam lampiran itu ada apa saja? LKPD. Kemudian Bahan bacaan. Glosarium. Satu lagi ada Daftar pustaka. Oke, keren semuanya. Berarti sudah tahu apa saja komponen-komponen yang ada di dalam modul ajar. Modul ajar. Oke, terima kasih. Nanti Bapak Ibu tolong
membuat modul ajar ya, disesuaikan dengan fasenya yang kelas yang Bapak Ibu ajar. Berarti kalau misalnya Siap, Bu. Bapak Ibu mengajar Siap, Bu. kelas 4 berarti fase B ya. Nanti Ya. disesuaikan dengan rangkaian pembelajarannya. Oke, terima kasih Bapak Ibu semua. Sampai jumpa di materi selanjutnya. Oke. Gimana Bapak Ibu? Berarti Bapak Ibu sudah paham ya untuk penyusunan modul ajar itu seperti apa? Paham, Bu. Oke, Pak Erwin sudah paham, Pak? Speakernya Pak, lupa itu masih di mute Pak. Oke, Pak Erwin sudah paham ya Pak ya? Paham Ibu, paham. Insya Allah. Oke, keren semuanya. Terima kasih banyak ya Bapak Ibu semua. Semoga bermanfaat apa yang sudah saya sampaikan. Sebelum kita mengakhiri kegiatan kita pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Oke, terima kasih Bapak Ibu guru hebat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.